FIFA secara mengejutkan memberikan apresiasi kepada Rizky Ridho menjelang penampilannya di Piala Asia U23 2024. Meskipun masih muda, bek timnas Indonesia U23 itu diakui memiliki pengalaman yang beragam bersama tim senior. Rizky Ridho yang berusia 22 tahun telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa saat menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia AFC. Selain memberikan kontribusi di lapangan, Ridho juga menjadi sosok inspiratif di luar lapangan bagi timnya. Ia akan menjadi salah satu bintang yang bersinar di Piala Asia U23 saat Indonesia berjuang keras untuk mewujudkan mimpi lolos ke Olimpiade. Kontribusinya sangat signifikan dalam kemenangan berturut-turut mereka melawan Vietnam. Terlahir sebagai pemimpin, Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia AFC. Ia memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut mereka melawan Vietnam, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim. Ridho menjadi salah satu bintang di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian lolos Olimpiade, kata FIFA dalam artikelnya. Rizky Ridho juga termasuk dalam daftar 5 pemain yang mendapatkan perhatian khusus dari FIFA di Piala Asia U23 2024. Tak hanya itu, Rizky Ridho juga masuk dalam daftar pemain termahal di grup A Piala Asia U23 2024. Pemain asal Persija Jakarta itu menempati posisi ketiga dengan nilai transfer sekitar 6,95 miliar. Di sisi lain, Rizky Ridho juga tidak bisa dilewati dalam susunan tim utama Indonesia di bawah era Sintayong. Ia juga telah mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot akhirnya kembali bermain untuk timnya Bristol Rovers usai mengalami cedera. Pemain keturunan tersebut menyumbangkan 1 gol kala timnya menghajar Cheltenham 3-1. Elkan Bagot mengaku senang karena bisa berkontribusi pada tim. Dia menyebut ini menjadi titik balik tim yang sempat mengalami kemunduran dalam beberapa pekan terakhir. Menariknya, gol perdana ini justru ke gawang mantan timnya yaitu Cheltenham yang sempat meminjamnya dari Ipswich Town. Meski demikian, ini menjadi sesuatu yang patut disyukuri, mengingat Elkan Bagot butuh 7 pertandingan untuk bisa mencetak gol perdananya. Sebagai pemain belakang, ternyata Elkan Bagot menyukai setiap momen dia mencetak gol, baik di Bristol Rovers maupun timnas Indonesia. Tentu saya ingin mengambil bagian di permainan, dan saya pikir kemenangan adalah hal yang perlu kami lakukan. Saya suka keduanya. Sebagai pemain belakang, saya senang bertahan, tapi saya sangat suka ketika berhasil mencetak gol, kata Elkan Bagot. Elkan Bagot mendapatkan menit bermain reguler setelah dipinjamkan Ipswich Town ke Bristol Rovers. Dia mengakui ini menjadi momen yang luar biasa karena dia bisa mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan di Ipswich Town. Sebagai pemain muda, saya harus belajar, yang mana itu menjadi hal yang paling penting yang saya dapatkan selama saya di sini. Saya belajar banyak dan saya terus belajar. Jadi mari kita lakukan apa yang harus dilakukan di sini, jelas Elkan Bagot. Suasana di skuad timnas Indonesia U23 telah terasa lebih santai berkat interaksi yang menyenangkan antara Sintayong dan Ilham Rio Fahmi dengan Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hasan. Dalam jamuan makan, selain menikmati hidangan, staf pelatih yang dipimpin oleh Sintayong juga menunjukkan bakat menyanyi mereka yang berhasil mengundang gelak tawa dari semua orang yang hadir. Melalui unggahan di Instagram timnas Indonesia terlihat bahwa Sintayong aktif mendorong para pemain untuk ikut serta dalam hiburan tersebut dengan menampilkan aksi bernyanyi dan berjoget secara bergantian. Salah satu momen menarik adalah ketika bek kanan timnas Indonesia U23 Rio Fahmi dengan berani membawakan lagu daerah Jawa yang kemudian diikuti oleh para pemain lainnya yang bergembira. Dalam semangat kebersamaan yang diinspirasi oleh Sintayong, bahkan pemain seperti Ipar Jenner tidak luput dari ajakan untuk berjoget, menunjukkan betapa akrabnya hubungan di antara mereka. Aksi ini yang diabadikan melalui media sosial timnas Indonesia tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sebagai strategi pelatih untuk mempererat ikatan tim jelang pertandingan penting di Piala Asia U23. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tidak mengikut sertakan Elkan Bagot dalam daftar 23 pemain yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Sintayong terpaksa mencoret Bagot karena sebelumnya mengalami cedera.
Namun, bek Ipswich yang dipinjamkan ke Bristol Rovers itu sudah pulih dan tampil impresif saat ini. Buktinya Bagot mendulang 1 gol ketika Bristol Rovers menang 3-1 atas Cheltenham pada laga lanjutan League One pada Sabtu malam. Bek 21 tahun itu juga sudah dalam kondisi prima lantaran tampil penuh dalam kemenangan Bristol Rovers atas Cheltenham. Situasi yang dialami Elkan Bagot pun menjadi kabar bahagia bagi Sintayong. Kini pelatih asal Korea Selatan itu bisa memanggil Bagot untuk memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U23. AFC pun memberikan lampu hijau kepada Sintayong seandainya ingin mendaftarkan Elkan Bagot ke turnamen. Situasi demikian tidak akan menyalahi regulasi AFC yang terulang dalam pasal 26.6. Dalam regulasi AFC itu dijelaskan setiap kontestan masih bisa mendaftarkan pemain maksimal 6 jam sebelum pertandingan bergulir. Timnas Indonesia U23 pun masih memiliki cukup waktu untuk mengikut sertakan Elkan Bagot, mengingat baru akan bermain melawan Qatar di Piala Asia U23 pada 15 April pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Elkan Bagot bakal memberikan efek domino ke skuad Timnas Indonesia U23. Sintayong diharuskan mencoret satu pemainnya untuk skuad final Piala Asia U23. AFC dalam aturannya hanya memberikan slot 23 pemain untuk setiap kontestan. Saat ini Timnas Indonesia U23 sudah diisi pool 23 pemain. Kehadiran Elkan Bagot memungkinkan Sintayong menerapkan skema 3 bek tengah untuk Timnas Indonesia U23. Kemungkinan yang bakal mengisi starting line up adalah Bagot, Rizky Ridho, dan Justin Hubner di jantung pertahanan. Situasi demikian pun mengharuskan Sintayong mencoret salah satu nama bek tengah yang tersisa berdasarkan regulasi AFC. Sejumlah bek tengah yang kemungkinan dicoret Sintayong adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Kakang Rudianto. Kakang merupakan nama terakhir yang dipanggil Sintayong ke skuad Timnas Indonesia U23. Juru taktik Australia U23 Tony Pidmar menegaskan timnya mengincar juara Piala Asia U23 2024. Pernyataan ini berarti ancaman bagi Timnas Indonesia U23 yang berada dalam satu grup. Australia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama Timnas Indonesia U23, Qatar, dan Yordania. Persiapan tim berjuluk Oliros ini pun sangat matang. Oleh sebab itu, mereka tak ragu menargetkan bisa lolos Olimpiade 2024 serta juara Piala Asia U23. Kami akan pergi ke Piala Asia untuk memenangkan turnamen ini. Kami tidak hanya ingin lolos ke Olimpiade, tujuan kami adalah memenangkan trofi. Ini akan menjadi turnamen yang fantastis. Kami tahu selalu ada gangguan, jadi di setiap pertandingan kami harus berada dalam kondisi terbaik. Anda mungkin hanya dapat kesempatan bermain di Olimpiade satu kali. Saya ingin sekali membawa pemain muda kita ke sana. Bagi saya, melatih negara setiap hari adalah momen spesial. Ini sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Bisa melatih tim di Olimpiade bersama dengan staf yang saya miliki akan menjadi hal luar biasa. Kami akan memberikan segalanya untuk mencapainya, ujar Tony Pidmar. Australia sendiri akan menghadapi Yordania di laga pertama Piala Asia U23 2024. Lalu mereka bakal melawan Timnas Indonesia U23 dan juga Qatar. Bek keturunan Indonesia Max Hilgers memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela Timnas Indonesia. Pemain FC20 tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela Timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela Timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie bersama FC20. Namun demikian, keluarga Max Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut bergabung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbincang tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC20 mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, ujar Max Hilgers. Max Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela Timnas Belanda di level senior.
dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan.